Kadangan kita malam ini tentang sabda. Apa itu sabda? Arti kata sabda adalah kata atau kata-kata atau perkataan. Arti maksud daripada sabda adalah kata atau kata-kata atau perkataan yang sebelum dikatakan itu sudah dipikir dengan baik, sudah dibatin dengan jeli. Dikarenakan arti maksud daripada sabda adalah kata atau kata-kata atau perkataan, berarti semua pembicaraan manusia yang masih hidup di dunia ini adalah sabda. Artinya setiap manusia yang masih hidup di dunia ini adalah mengandung sabda atau ada sabda di mulutnya. Kalau arti maksud daripada bersabda berarti berkata-kata. Kalau arti maksud daripada menyabda berarti menyatakan kata-kata tersebut. Jadi ada 3 tahapan di dalamnya, yaitu sabda, bersabda, dan menyabda. Sabda berarti belum terucap, belum menjadi suara melalui lisan. Sabda berarti masih dalam pencernaan pemikiran, masih dalam pencernaan batin, belum terucap. Kalau sudah terucap, berubah menjadi bersabda. Kalau menyatakan atau membuktikan apa yang dikatakan, itu disebut menyabda. Nah, sesungguhnya antara sabda, bersabda, dan menyabda ini adalah ada di setiap diri manusia hidup. Sebab itu, orang bijak mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata kita, karena sesungguhnya kata-kata kita adalah sabda. Namun mayoritas pada umumnya manusia hidup berkata-kata itu bukan atas kehendaknya sendiri. Jadi terlalu banyak perkataan-perkataan kita itu sesungguhnya bukan kehendak kita, melainkan refleks semata. Karena apa? Karena perkataan yang sesungguhnya itu adalah kata-kata yang direnungkan terlebih dahulu, kata-kata yang sudah dipikirkan terlebih dahulu. Kalau tidak melalui pemikiran-pemikiran, kalau tidak melalui perenungan-perenungan, sesungguhnya itu bukan kata-kata. Dan itu bukan kehendak kita, melainkan hanya sebatas refleks semata. Lah, kata-kata model seperti ini tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya.
bahkan baik sekalipun yang dikatakan, seperti menasehati anak, menasehati teman, dan lain sebagainya. Jika tidak melalui pemikiran-pemikiran yang seksama, atau pemikiran-pemikiran yang jeli, atau perenungan-perenungan yang seksama, berteriak sekencang apapun, bisa dikatakan tong kosong. Tidak ada faedahnya sama sekali. Lah, khusus untuk putra, sabda atau kata ini sudah dilungguhkan oleh Romo dalam bait kekudangan kedua. Setelah wujud tubuh seorang putra dilungguhkan atau ditegaskan sebagai kitab suci sejati, ada makna, juga kata-kata atau suaranya seorang putra dilungguhkan, sabdanya menjadi wulangreh sejati. Di dalam pergaulan atau bermasyarakat, seorang putra kekudangane Romo itu butuh sabda ini. Karena jika sampai dia berkata-kata atau bersabda-sabda, tidak ada buktinya, tidak lebih dari tong kosong yang berbunyi nyaring tadi. Artinya apapun yang dia katakan, sekalipun itu tentang wahyu pancagaib, sesungguhnya itu bukan kehendaknya, melainkan refleks semata dikarenakan ditanya. Terlebih lagi ketika menghadapi sesuatu, tidak akan ada wujudnya, tidak akan ada buktinya, tidak akan ada penyelesaiannya jika kata-katanya tidak melalui kesadaran. Karena apapun yang dikatakan sudah pasti terlepas dari kesadarannya. Itulah arti maksud daripada sabda atau bersabda dan menyabda. Terkait informasi dari saya tentang menyelesaikan masalah, tentang menyembuhkan penyakit, apapun itu masalahnya, apapun itu penyakitnya. Nah, ini terkait erat dengan yang namanya menyabda. Sedangkan menyabda, kalau belum mengerti dan memahami hakikat daripada bersabda, ya tidak akan ada buktinya. Tidak akan ada kenyataannya. Sedangkan bersabda, kalau belum mengerti dan memahami arti maksud daripada sabda, ya tong kosong berbunyi nyaring. Jadi, ilmu pengertian, ilmu pemahaman terkait sabda, bersabda, dan menyabda ini teramat sangat penting, khususnya untuk seorang putra kekudangane Romo yang sudah selesai manekung atau yang sudah selesai gembleng. Karena ketika seorang putra kekudangane Romo yang sudah selesai manekung atau gembleng berkeluarga, bergaul, bermasyarakat, kedudukan sabda, bersabda, dan menyabda ini amat sangat penting perannya. Karena apa? Karena seorang putra kekudangane Romo wujudnya adalah kitab suci sejati, ada makna.
ucapannya adalah Wulangres sejati, tingkah lakunya adalah berbudi bawa laksono. Jika belum mengerti, belum memahami, apalagi belum menyadari arti maksud kedudukan sabda, bersabda dan menyabda, sudah pasti tidak berbeda dengan orang awam. Jadi kita harus merubah gaya bicara kita. Kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan bicara kita. Dengan cara atau teknik, sebelum berbicara, maka kata-kata yang akan dibicarakan, renungilah terlebih dahulu dengan dalam atau dengan baik. Karena jika apa yang kita katakan itu tidak ada buktinya, tidak terbukti dan tidak bisa dibuktikan, sudah pasti orang yang mendengarkan tidak akan percaya. Selain itu, jika apa yang kita katakan, jika apa yang kita ucapkan ini tidak berhakikat sabda, tidak berhakikat bersabda, dan tidak berhakikat menyabda, maka tidak sinkron dengan wahyu pancagaib kita, tidak sinkron dengan wahyu pancalaku kita. Karena wahyu pancagaib kita adalah sabda Tuhan. Wahyu pancalaku kita sabda Tuhan. Kalau perkataan-perkataan kita terlepas dari yang disebut sabda, bersabda dan menyabda, berarti kita sudah ingkar dari sabda Tuhan tersebut. Ditambah lagi dengan penegasan bahwa wujud kita adalah kitab suci sejati, ada makna. Ucapan kita adalah Wulangres sejati, dan tingkah laku kita adalah berbudi bawa laksono. Jika sampai pengucapan kita tidak mengandung sabda, tidak mengandung bersabda, tidak mengandung menyabda, sudah pasti itu ada perhitungannya. Kesalahan-kesalahan kita yang dalam bahasa awamnya disebut dosa-dosa kita, itu terbanyak berasal dari mulut kita. Karena lebih sering mulut kita itu berucap bukan atas kehendak kita. Artinya tidak melalui perenungan yang mendalam. Sabda, bersabda atau menyabda, ini kaitannya sangat amat erat dengan yang disebut kesadaran. Karena berkendaraan dengan kesadaran inilah sesungguhnya sabda, bersabda, dan menyabda itu pergi. Jika di antara kita ada yang bertanya tentang menyelesaikan masalah, tentang menciptakan sesuatu, menciptakan uang katakanlah seperti yang pernah saya tampilkan dalam video, kesadaran apakah yang saya gunakan pada saat itu
tak lain dan tak bukan adalah kesadaran sabda yang kemudian saya sabdakan. Artinya, kehendak saya pada saat itu saya olah terlebih dahulu. Saya masak terlebih dahulu, saya godok terlebih dahulu dengan kesadaran saya. Setelah keinginan, kehendak atau kemauan saya benar-benar matang, baru saya bersabda dan menyabdakannya. Lalu pertanyaan berikutnya, kesadaran sabda, kesadaran bersabda, kesadaran menyabda itu kesadaran yang seperti apa? Ini agak rumit diungkap, kecuali jika seorang putra kekudangan Romo itu mendapat amanah untuk membantu asmo sejatinya seorang kadang lungguh kepada diri pribadinya. Lah untuk para kadang yang ada di sini atau yang ada di luar sana yang mendapat amanah untuk membantu nglungguhake asmo sejatinya kadang lain, maka berhati-hatilah. Banyaklah belajar di situ. Karena proses awal hingga akhir itu adalah prosesnya sabda, bersabda dan menyabda. Lah, kesadaran seperti itulah yang saya gunakan ketika saya memberikan kesaksian melalui video, entah itu matek aji atau menciptakan uang spontanitas. Lah, kesadaran itulah yang saya gunakan. Coba pelajari proses nglungguhake asmo dari awal sampai akhir. Apapun dan bagaimanapun kejadian, proses nglungguhake asmo sudah pasti tidak ada satupun yang lepas dari perenungan panjenengan sendiri sebelum melakukan proses nglungguhake asmo. Artinya sebelum action nglungguhake asmo pasti sudah terjadi terlebih dahulu perenungan-perenungan di dalam diri panjenengan. Dan perenungan-perenungan itulah yang merubah kata-kata yang keluar dari mulut panjenengan menjadi bersabda. Dikarenakan sabda yang keluar dari mulut itu menjadi bersabda, maka kejadiannya menjadi menyabda, menjadi kenyataan. Kenyataannya apa? Kenyataannya mau blekak-blekuk model apapun ketika proses nglungguhake asmo, dan setelah selesai asmonya dilungguhkan, yang asmo sejatinya dilungguhkan mendapatkan klik. Mendapatkan rasa. Mendapatkan respon dari asmo sejatinya sendiri. Walaupun kata-katanya mungkin suaranya kecil, tidak lantang, atau kata-katanya tersendat-sendat, tidak lancar,
Atau mungkin kata-katanya tidak lengkap. Namun setelah proses nglungguhake asma itu selesai, yang dilungguhkan asma sejatinya mendapat respon dari asma sejatinya, mendapat rasa dari asma sejatinya. Artinya sabda yang disabdakan berhasil. Kata-kata yang dikatakan menjadi kenyataan. Arti maksudnya, kata-kata yang dikatakan menjadi kenyataan. Kenyataannya apa? Kenyataannya yang dilungguhkan asma sejatinya mendapat respon. Itu kenyataannya. Mendapat rasa, mendapat tenang, mendapat pergerakan. Itu kenyataannya. Lah, kesadaran itulah yang seharusnya digunakan ketika menyabda. Jika bukan kesadaran itu yang digunakan ketika menyabda, ya tidak ada kenyataannya. Tidak ada kenyataannya. Sekalipun ada kenyataannya jarak beberapa hari kemudian. Tidak spontanitas di saat menyabda. Seperti ketika proses nglungguhake asma sejati. Proses nglungguhake asma sejati, kenyataannya kan spontanitas. Artinya seketika itu. Tidak nunggu beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian. Nah, untuk yang belum mendapatkan amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain, ini perlu ekstra. Dalam artian kesadarannya perlu kontinu. Kesadarannya perlu universal. Dan berhati-hati ketika berbicara. Karena dengan kehati-hatian kita di saat berbicara, secara otomatis akan terjadi proses tersebut. Proses yang saya maksud itu otomatis terjadi di dalam diri kita. Simpel katanya, sabda adalah kata-kata yang berhasil direnungkan. Simpel kata, sabda adalah kata-kata yang berhasil direnungkan. Sedangkan bersabda adalah keberhasilan mengucapkan kata-kata yang sudah direnungkan tadi. Dikarenakan kata-kata sebelum dikatakan sudah direnungkan terlebih dahulu, efeknya, resikonya, maksudnya seperti itu. Kalau saya berkata-kata seperti ini, apa nanti yang akan terjadi? Apakah kata-kata saya ini tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, atau tidak mempermalukan orang lain? Maksudnya direnungkan itu seperti itu. Kalau ada resiko, apakah ada resiko negatifnya, apakah ada resiko positifnya? Maksudnya direnungkan itu seperti itu. Nah, kalau sudah mendapatkan kesimpulan dari risiko dari apa yang akan kita katakan, dan kita siap menerima risiko itu, maka katakanlah, suarakanlah maksudnya. Tapi jika kita tidak siap, semisal contoh, kalau saya berkata seperti ini sudah pasti akan menyakiti hati seseorang. Namun demi kebaikan seseorang itu saya siap menerimanya. Katakanlah seperti itu. Nah, boleh dikatakan. Dan sudah pasti apa yang dikatakan itu terjadi spontanitas.
Tentang menyabda, ini ada banyak saya tulis di dalam buku yang selalu saya hadiahkan kepada siapapun yang berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Suatu saat kalau panjenengan sudah selesai, panjenengan akan mendapatkan buku itu. Maka pelajari. Tentang penyabdaan-penyabdaan yang saya tulis di dalam buku tersebut. Dan ketika panjenengan menyabda, maka sikon yang dibutuhkan adalah sikon seperti barusan yang saya informasikan. Dan sesungguhnya ini bukan hanya milik seorang putra Kekudangane Rama. Semua manusia yang masih hidup di dunia ini, di dalam dirinya mengandung sabda, bersabda, dan menyabda. Sedangkan perbedaan antara sabda, bersabda, dan menyabda, kalau bersabda itu belum terucap, masih di dalam perenungan diri. Sedangkan bersabda itu sudah terucap, sudah keluar dari mulut, sudah menjadi suara, sudah menjadi kata-kata melalui lesan. Sedangkan menyabda itu adalah kliknya daripada apa yang dikatakan. Ketiga-tiganya tidak bisa lepas dari yang disebut kesadaran. Artinya, untuk yang belum mendapat amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain, untuk menguasainya dibutuhkan atau diperlukan kesadaran kontinu. Kesadaran kontinu yang universal. Monggo. Lenggah berkurien. Bisa dipahami dia. Jadi untuk panjenengan yang sudah mendapatkan amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain, maka pelajari dengan baik ketika panjenengan sedang melakukan proses nglungguhake asma sejati. Karena di dalamnya ada sabda, ada bersabda, dan ada menyabda. Sedangkan untuk putra Kekudangane Rama yang belum mendapatkan amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain, maka pelajari pelajaran tentang nglungguhake asma sejati. Di dalam buku saya kekalkan itu ada tata cara nglungguhake asma sejatinya kadang lain. Pelajari di situ, dan mau tidak mau untuk menguasainya maka harus melakukan praktek membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain. Jangan takut salah, karena dengan salah kita akan mengetahui yang tepat. Beberapa hari yang lalu
saya pernah memberikan informasi bahwa sesungguhnya laku suci menuju abadi adalah pembelajaran menjadi guru. Karena pelajaran maksimalnya seorang putra kekudangane Rama adalah menjadi seorang guru. Guru yang bisa membimbing dirinya sendiri, guru yang bisa membimbing orang lain. Ini mau tidak mau. Jangan takut salah. Karena apa? Karena proses nglungguhake asma sejati itu bukan kita yang melakukan, melainkan Maha Suci itu sendiri. Kita hanya dijadikan sebagai alat. Saya ulang, untuk menguasai hakikat sabda, bersabda, dan menyabda, kesimpulannya seorang putra kekudangane Rama harus menjadi guru. Untuk bisa menguasai sabda, bersabda, dan menyabda, seorang putra kekudangane Rama harus menjadi guru. Guru yang bisa membimbing dirinya sendiri, guru yang bisa membimbing orang lain. Dikarenakan wujud seorang putra kekudangane Rama adalah kitab suci sejati ada makna. Ucapan seorang putra kekudangane Rama adalah wulangreh sejati. Sedangkan tingkah laku seorang putra kekudangane Rama adalah berbudi bawa laksana. Bukankah yang melakukan itu hanyalah seorang guru? Artinya mau tidak mau seluruh putra kekudangane Rama harus siap menjadi guru. Maka segeralah belajar menjadi guru yang bisa membimbing dirinya sendiri dan bisa membimbing orang lain. Hanya dengan begitu, seorang putra kekudangane Rama bisa menguasai dimensi atau ranah daripada sabda, bersabda, dan menyabda. Sedangkan untuk putra kekudangane Rama yang mendapatkan amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain, maka pelajari dengan seksama proses nglungguhake asma dari awal sampai akhir. Karena apapun yang panjenengan lakukan itu bukan kelakuan panjenengan, melainkan kelakuan Rama itu sendiri. Rugi besar kalau panjenengan tidak mempelajarinya dengan seksama. Nah, sesungguhnya ini 3 in 1, bisa dikatakan seperti itu. Atau Tritunggal. Antara sabda, bersabda, dan menyabda itu tidak bisa dipisahkan. Kendaraannya harus kesadaran. Jika kendaraan sabda, kalau kendaraan bersabda, jikalau kendaraan menyabda bukan kesadaran, maka mencelakai diri sendiri dan mencelakai orang lain. Karena apa? Karena sama halnya, tidak berbeda dengan kutukan. Sama sekali tidak berbeda dengan kutukan. Jika sabda, bersabda, menyabda ini tidak berkendaraan kesadaran, maka dia berubah menjadi kutukan. Yang namanya kutukan, kedua belah pihak mendapatkan. Sebab karena itu, orang bijak mengatakan mulutmu adalah harimaumu.
Dan mayoritas pada umumnya manusia hidup di dunia ini, kecelakaannya, kegagalannya, dosanya, kesalahannya terbanyak akibat dari mulutnya sendiri. Maka jagalah mulut kita masing-masing. Renungkan terlebih dahulu dengan seksama, dengan baik, dengan dalam apa yang hendak kita katakan.